Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang sudah berkenan untuk menyimak kajian ini. Meskipun kajian kali ini melalui rekaman, karena mohon maaf pada kesempatan kali ini kembali kami ada keperluan keluar kota atau ya sebenarnya ke kota sebelah ya, tapi udah keluar kota jatuhnya. Dan kajian pada malam hari ini insya Allah akan membahas 3 ayat melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 46, yang mana mungkin nanti waktunya akan cukup singkat. Namun sebagaimana biasanya yang kami inginkan dan yang terpenting adalah bahwa kajian ini insya Allah tetap ada progresnya. Dan semoga dengan kajian ini Allah memudahkan segala urusan kita, menjadikan kita termasuk ke dalam ahli Quran dan Allah Ta'ala berkenan memberikan syafaatnya kepada kita dengan Al-Quran. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang melakukan berbagai macam kebaikan dan kamu melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, membaca kitab suci. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Ya. Nah, di sini sebagaimana biasanya kita akan membawakan beberapa penjelasan atau pernyataan ulama yang berkaitan dengan ayat ini. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, Atamuruna nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan orang lain atau manusia untuk melakukan berbagai kebajikan? Kebajikan di sini kata beliau yang dimaksud adalah bil birri ay bil imani bi Muhammadin. Yang dimaksud dengan kebajikan di sini adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi konteks ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yang konteks besarnya itu adalah bicara tentang Bani Israel. Jadi sebagian ahli tafsir itu menyatakan bahwa eh, sebagian dari pemuka Bani Israel itu menganjurkan koleganya, menganjurkan kenalannya untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para pemuka dari Bani Israel ini sendiri tidak melakukannya. Wa tansawna anfusakum tatrukunaha fala ta'murunaha bihi, ya. Sedangkan kalian itu melupakan diri diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan sedangkan kalian itu membaca Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab ini kata penyusun tafsir Jalalain at-Taurah wa fiha al-wa'idu ala mukhalafatil qawli wal amali. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini maksudnya adalah kitab Taurat, yang mana di dalam kitab Taurat itu sendiri juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang ucapannya itu menyelisih amalnya. Ya. Jadi lagi-lagi ya ini konteksnya sebagian ahli tafsir itu tetap mengaitkannya dengan konteks besarnya, yaitu bicara tentang Bani Israel. Meskipun memang di sini sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya meskipun bicara tentang Bani Israel, tetapi juga mencakup kepada selain Bani Israel. Jadi sifatnya umum. Jadi tidak khusus untuk Bani Israel saja. Sebagaimana disampaikan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau
kata beliau, atamuruna nasa bil birri, apakah kalian menyuruh orang lain untuk melakukan albir? Kata beliau, yang dimaksud dengan albir itu adalah bil imani wal khair. Yang dimaksud dengan bil itu adalah keimanan dan juga kebaikan-kebaikan. Jadi memang kata albir ini, menurut penjelasan para ulama, definisinya adalah dia adalah sebuah sebutan universal yang mencakup semua jenis kebaikan, ya. Ismun jami'un likulil khairat. Sebuah nama yang universal yang mencakup semua jenis kebaikan, ya. Kemudian di sini juga disebutkan tentang masalah akal, ya. Apa yang dimaksud dengan akal? Di sini Imam Al-Baqawi menjelaskan, al wal aklu ma'khudun min iqalid dabbah. Yang dimaksud dengan akal itu akar katanya diambil dari ikatan yang mengikat hewan tunggangan, ya, ikatan hewan tunggangan. Wa huwa ma yashuddu bihi rakabatul ba'iri fayamnauhu minasyurudi, yaitu ikatan yang dimaksud adalah apa yang digunakan oleh ikatan yang dipakai oleh para penunggang unta yang mencegah unta tersebut melarikan diri. Dengan adanya ikatan tersebut, ikatan unta tersebut menjadi terhalangi dari melarikan diri. Fakadzalika al-aqlu yamna'u sahibahu minal kufri wal juhud. Maka begitu pula yang namanya akal itu semestinya mampu untuk mencegah pemilik akal dari kekufuran dan juga dari penentangan atau menentang firman Allah Ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga menyebutkan hal yang juga kurang lebih sama. Kata beliau, wa usma al-aqlu aqlan li'annahu ya yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Dinamakan akal itu karena dia bisa mengikat seseorang, ya, untuk melakukan hal yang atau melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat baginya. Wayan akilu bihi amma yadurruhu wayan akilu bihi amma yadurruhu, ya. Jadi yang pertama itu yang namanya akal, dia jadi menarik seseorang untuk mengerjakan hal yang bermanfaat dan juga menahan dirinya dari hal-hal yang memudaratkan. Ya. Jadi, kenapa di sini disebutkan akal? Karena itu tadi, yang namanya akal itu harusnya dia sifatnya bisa menyebabkan orang itu berbuat kebaikan. Ya. Kalau orang itu tahu itu adalah satu hal yang baik, kemudian tidak dia lakukan, kata beliau, dalla ala adami aklihi wa jahlihi. Maka itu sejatinya menunjukkan bahwa dia itu tidak berakal, meskipun dia punya pengetahuan tentang hal itu. Makanya kata beliau khususan idza kana aliman bidzalika. Apalagi kalau dia sudah tahu tentang eh, hal tersebut itu merupakan hal yang baik, ya. Karena tadi akal ini dalam definisi ulama itu ada makna fungsional, ya. Dia sebagaimana akar katanya tadi dia untuk mengikat unta, ya. Jadi yang disebut akal ini dia mampu mengikat eh, orang pemiliknya. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan atau tercegah dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang memudaratkan. Ketika seorang itu hanya sekedar tahu saja, tapi itu tidak mencegah dirinya dari berbuat buruk dan juga tidak menyebabkan dia mengerjakan kebaikan, ini berarti dia sejatinya tidak berakal, meskipun dia berpengetahuan. Kemudian beliau juga menjelaskan sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya ayat ini meskipun sebab turunnya itu adalah kaitannya dengan Bani Israel, fahiya amatun likulli ahadin. Tapi sifatnya sebenarnya general mencakup semua orang, ya, termasuk juga kita sebagai kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, karena dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Karena dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka Allah terhadap orang-orang yang mengucapkan apa yang tidak ia kerjakan. Ya. Nah, di sini mungkin ada satu masalah yang penting untuk kita bahas, yaitu kita memahami dari ayat ini bahwasanya seseorang itu ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran, itu dia juga harus melaksanakannya. Nah, dan orang-orang yang apa namanya melakukan ma'ruf nahi mungkar, dia menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia itu tercela. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang seperti kita ya, yang masih banyak berkelimang dosa, yang dalam pelaksanaan kewajiban itu juga masih kurang. Nah, apakah ia tercela untuk melakukan ma'ruf nahi mungkar? Ya, apakah kalau begitu ya karena orang itu masih banyak kurangnya dalam melaksanakan kewajiban dan juga masih terjatuh dalam kesalahan, berarti ya udah dia tinggalkan saja amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah seperti itu pemahamannya? Maka jawabannya adalah tidak ya. Eh, jadi penting untuk dipahami bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu kewajiban dan melaksanakan seorang itu mencegah diri dari kemungkaran dan melaksanakan kewajiban itu adalah kewajiban yang lain lagi. Jadi ada dua kewajiban. Yang pertama adalah dia sendiri melakukan kebaikan dan juga menahan diri dari kemungkaran. Dan yang kedua adalah dia memerintahkan orang lain untuk itu. Ya. Jadi yang tercela itu yang bagaimana? Yang tercela itu adalah eh, apa namanya? Orang dia melakukan yang tadi, dia menyuruh orang lain, tapi dia tidak mengerjakan porsi dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau ada orang yang dia tidak menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan dia juga tidak melakukan kebaikan itu sendiri, berarti dia jatuh pada dua kesalahan. Sekali lagi bahwasanya eh, melaksanakan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran itu adalah satu kewajiban dan menyuruh orang lain terkait hal tersebut itu adalah kewajiban yang lain. Itu adalah kewajiban yang lain. Jadi di sini ada dua kewajiban. Kalau seorang melakukan salah satunya, maka dia tercela. Tapi kalau orang itu meninggalkan dua-duanya, maka dia lebih tercela lagi. Ya. Eh, jadi yang dicela itu adalah dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kemungkaran padahal dia tahu itu kemungkaran. Kemudian yang berikutnya adalah seorang orang yang dia itu lebih ketat dan lebih concern dengan kondisi orang lain dibandingkan diri sendiri. Semestinya adalah bagaimanapun kondisi diri sendiri ini lebih wajib dibandingkan diri orang lain. Ya. Eh, dan semestinya seorang itu adalah hard on ourselves, ya. Dia itu keras kepada diri sendiri dan dia itu easy on others. Dia itu lebih toleran terhadap orang lain. Nah, banyak orang itu yang justru sebaliknya. Dia kalau sama orang lain itu ketatnya minta ampun, harus beginilah, harus begitulah. Tapi dengan dirinya sendiri justru dia melupakan. Ya, ini juga hal yang tercela juga. Dan yang ketiga adalah ketika seorang itu menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu sekedar pencitraan saja. Dia memang nggak concern untuk melakukan hal yang baik atau meninggalkan hal buruk. Itu sekedar pamer aja. Nah, ini juga yang tercela dengan ayat ini. Ya. Adapun orang yang masih melakukan sebagian kesalahan, ada sebagian kewajiban yang belum terlaksanakan, maka kata para ulama dia tetap berkewajiban untuk memerintahkan orang lain atau dia tetap berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kata para ulama kalau yang namanya orang itu tunggu dia bersih dulu, tunggu dia benar-benar clear dulu,
dari kesalahan ya, baru kemudian dia beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak akan ada manusia yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali para nabi saja, gitu ya. Jadi kewajiban melaksanakan diri sendiri itu harus dilaksanakan, menyuruh orang lain itu juga itu juga itu juga harus ditunaikan juga. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau itu memberikan satu permisalan yang sangat ekstrim. Kata beliau bahwasanya inti yang eh, pada bagian awal beliau menjelaskan bahwasanya bahkan di eh, komunitas orang-orang yang melakukan kemungkaran itu harus di antara mereka itu saling mencegah kemungkaran meskipun sama-sama pelaku kemungkaran. Jadi ilustrasinya kalau ada orang yang katakanlah kelompok pencuri gitu ya atau kelompok pembegal, maka di antara para pembegal ini juga harus saling saling mengingatkan untuk supaya mereka apa namanya tidak melakukan kemungkaran. Itu satu kewajiban ya. Tidak begal itu adalah satu kewajiban, tapi mengingatkan orang lain itu satu kewajiban tersendiri. Bahkan permisalan ekstrimnya adalah kata beliau, bahkan kalaupun orang berzina, kata beliau nih ya, dan yang mana zina itu adalah kemungkaran yang sangat besar, maka dia tetap harus menyuruh pasangan zinanya itu, kalau dia seorang pria, untuk menutup wajahnya, supaya dia tidak bertambah dosanya dengan eh, melihat wajah, supaya dia bisa menundukkan pandangan. Ya ini permisalan yang sangat ekstrim tentunya ya, karena memang dosa dari eh, tidak menundukkan pandangan itu tentu sangat tidak sebanding dengan dosa zina. Tapi intinya dari permisalan ekstrim ini adalah tadi bahwa sesama pelaku kemungkaran itu juga tetap harus saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Ya, jadi sekali lagi Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini adalah satu poin penting yang semoga kita bisa memahaminya dengan baik, bahwa kita itu sekali lagi dikenai dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban untuk melakukan kebaikan dan mencegah dan tidak melakukan kemungkaran. Ya, itu yang berkaitan dengan diri kita itu satu kewajiban. Kewajiban untuk mengikatkan orang lain itu menjadi satu kewajiban tersendiri dan dua-duanya ini wajib, ya. Jadi kalau kewajiban pertama ini belum kita lakukan secara sempurna, bukan berarti lantas kita meninggalkan kewajiban yang kedua. Dua-duanya harus dilaksanakan. Selama memang niat kita itu baik, bukan untuk pencitraan, ya, apa namanya, kita ada upaya ke sana ya untuk memperbaiki diri, maka itu tidak masalah. Jadi jangan tunggu kita sempurna dulu, baru kemudian kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena bukan begitu pemaknaan ayatnya. Oke. Jadi orang yang melakukan kemungkaran dan dia juga meninggalkan nahi mungkar, berarti dia jatuh pada dua kemungkaran sekaligus. Dia terjatuh pada dua pelanggaran sekaligus. Melakukan satu pelanggaran saja tercela, apalagi kalau dia terjatuh pada dua pelanggaran, ya. Jadi begitu cara memahami ayatnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di sini juga menyebutkan perhatian tentang karunia akal, ya. Jadi akal ini merupakan suatu karunia besar dari Allah Ta'ala yang mana ditegaskan oleh banyak ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya akal yang sehat itu sejatinya tidak akan berlawanan dengan syariat. Karena dua-duanya berasal dari Allah. Akal itu datangnya dari Allah, dan syariat itu juga datangnya dari Allah juga. Maka dua hal ini tidak mungkin bertentangan. Ya. Syariat yang benar atau akal yang sehat, akal yang benar itu pasti sejalan dengan syariat. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah oleh kalian pertolongan dengan sabar dan sholat,
Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Eh, disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, wasta'inu artinya adalah utlubu al-ma'unah an umurikum. Ya. Mintalah pertolongan atas semua urusan kalian. Dan di sini kata beliau, wakila al-khitab lil Yahud. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan ini masih jadi satu rangkaian konteks bicara tentang masalah Bani Israel. Ya. Kenapa demikian? Lama aqahum anil imani lama aqahum anil imani asyarahu wa hubbur riyasah. Jadi ketika orang-orang Bani Israel itu enggan dari beriman. Kenapa? Karena kerakusan mereka, karena ketamakan mereka dan kecintaan mereka terhadap kedudukan. Ya. Karena kalau mereka beriman, tentu mereka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi posisi mereka yang tadinya sebagai pemimpin pemuka agama, tentunya mereka menjadi di bawah Nabi SAW. Faumiru bisobri wa huwa saum. Jadi sebagian ulama itu menafsirkan yang dimaksud dengan sabar di sini itu adalah puasa. Kenapa puasa? Li'annahu yaksiru asyahwa. Karena puasa itu menghilangkan atau ya menghilangkan syahwat. Ya. Wassalah. Jadi perintah yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah sholat. Kenapa sholat? Li'annaha turithul khusyuk. Watanfi al-kibar. Karena sholat itu mendatangkan kehusyukan, mendatangkan ketenangan, dan yang terpenting adalah dia menghilangkan kesombongan. Karena orang ini enggan beriman, karena dia sombong, dia sudah tahu mana yang benar, tapi dia tidak mau ikut. Dan juga ada syahwat di situ. Syahwat terkait dengan cinta kedudukan. Makanya sholat dan juga puasa ini akan menghancurkan tadi, akan menghancurkan syahwat, apa namanya syahwat, keinginan untuk di apa syahwat untuk keinginan menjadi pemimpin penguasa dan juga membuat seorang itu menjadi tunduk ya sombong kesombongan dalam dirinya menjadi hilang sehingga dia tunduk kepada kebenaran. Nah, menurut sebagian yang lain sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan sabar di sini adalah habsun nafsi anil ma'asi, menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wakila ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah as-sabru ala ada'il faraid. Kesabaran dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, menurut sebagian ulama, ini seperti yang disebutkan juga dalam Al-Jalalain, yang disebut dengan sabar adalah puasa. Wa minhu sumiya syahrul ramadhana syahrus sabri. Dan karena itulah maka puasa Ramadan itu disebut sebagai bulan kesabaran. Ya, karena memang kesabaran itu identik dengan puasa. Wadhalika li'anna sawma yuzhiduhu fid dunya wassalatu turaghibuhu fil akhirah. Karena puasa itu menyebabkan seseorang itu menjadi zuhud, ya, menjadi tidak cinta dunia. Sedangkan sholat itu menyebabkan dia menjadi menginginkan akhirat. Ya. Nah, di sini kalau menurut penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dimaksud dengan sabar ini mencakup semuanya, mencakup semua makna dari kesabaran. Ya, eh, makanya kata beliau, amarahumullahu an yasta'inu fi umurihim kulliha bisobri bijami anwa'ihi. Mereka diperintahkan untuk minta tolong dalam menunaikan urusan-urusannya, menunaikan segala urusan-urusannya dengan sabar. Yang dimaksud dengan sabar adalah seluruh jenis dari kesabaran. Apa seluruh jenis dari kesabaran? Beliau kemudian menjelaskan wa huwa sabru ala taatillah, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah.
hatta yu'addiyaha, sampai dia menunaikan ketaatan tersebut. Wasobru an maksiatillahi hatta yatrukaha. Dia juga bersabar dari bermaksiat kepada Allah sehingga dia meninggalkan maksiat tersebut. Wasobru ala akdarillahi al-mu'limati fala yatasakhotuha. Dia juga bersabar atas takdir-takdir Allah yang pedih, ya, yang tidak mengenakan buat dia, sehingga dia tidak murka, dia tidak marah terhadap takdir tersebut. Baik. Kemudian para ulama juga menjawab, membahas terkait dengan firman Allah, wa innaha, dan sungguh yang demikian itu. Ya, innaha ini kalau dalam bahasa Arab, eh, dia merupakan kata ganti atau domir. Domir yang gendernya adalah perempuan. Gendernya adalah perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu eh, kata-kata itu ada gendernya. Ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa kita, ya. Jadi dalam beberapa bahasa itu kata memiliki gender, ya. Bukan cuma bahasa Arab tapi juga ada bahasa lainnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu jelas ada gendernya. Kalau di kita tampaknya tidak ada, ya. Jadi innaha ini kembalinya kemana gitu. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwasanya innaha ini kembalinya kepada sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu maksudnya adalah sholat, ya. Lakabi Lakabiratun, ya. Kabiratun artinya sakilah. Kabirah itu artinya sungguh berat, ya. Illa alal khosyiin. Yang dimaksud dengan khosyiin, orang-orang yang khusyuk itu adalah as-sakinina ilata, orang-orang yang tenang dalam melaksanakan ketaatan. Imam Al-Baghawi menjelaskan wa aslul khusyui as-sukun. Akar kata dari khusyuk itu as-sukun, ketenangan. Fal khosyi, maka orang yang khusyuk itu adalah orang yang tenang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Eh, jadi demikian beberapa ucapan dari ahli tafsir yang berkaitan dengan ayat ini. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir sendiri, ya, berkaitan dengan tadi wa innaha itu kata gantinya kembali kemana? Kata beliau kembali kepada sholat, tapi juga wa yahtamilu an yakuna aidan ala ma yadullu alaihi kalam wa huwa al-wasiyah bidzalik. Jadi bisa juga maknanya adalah al-wasiyah, wasiat. Karena wasiat juga dalam bahasa Arab itu gendernya juga perempuan, ya. Jadi bisa kembali kepada sholat, bisa juga maknanya adalah wasiat. Wasiat secara umum sesuai dengan kandungan ayat. Kemudian beliau juga menegaskan eh, wa dhahir annal ayah wa in kanat khitaban fi siyaqi indzari bani Israil fa innahum lam yuqsadu biha ala sabili takhsis. Meskipun secara zahir ayat ini masih menjadi satu rangkaian kesatuan kaitannya dengan memberikan peringatan kepada Bani Israel, tetapi mereka itu bukan menjadi objek yang dikhususkan. Wa inna ma hiya amatun lahum wa li ghairim. Ayat ini jadinya adalah berlaku untuk mereka dan juga berlaku untuk orang-orang selain mereka. Ya, jadi intinya kalau kita lihat poin-poin faedah dan eh, pelajaran dari ayat ini adalah eh, ada dua penolong urusan yang mendatangkan rahmat Allah, ya. Jadi intinya adalah sabar dan sholat itu merupakan sarana yang mendatangkan rahmat Allah. Nah, kita itu harus meyakini bahwasanya seringkali yang membuat urusan itu menjadi sulit bukan karena urusannya itu sendiri, ya, tetapi karena memang kita tidak diberikan rahmat Allah atau eh, kita jauh dari karunia Allah, ya, dalam melaksanakan urusan tersebut, ya. Kalau dengan adanya rahmat Allah maka urusan sulit apapun insya Allah akan menjadi mudah. Nah, rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Ya, diberikan salah satu prasyaratnya adalah dengan adanya dua hal tadi, dengan adanya kesabaran dan dengan adanya sholat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah untuk khusyuk.
ya, perintah untuk tenang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya dalam sholat saja kita khusyuk, bukan hanya dalam sholat saja kita tenang, tetapi dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah itu memerlukan ketenangan hati, ya, memerlukan ketenangan hati, dan ketenangan itu didapatkan tadi ya dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Baik, selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-46. Ayat ini menjelaskan siapa mereka orang-orang yang khusyuk itu. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Robnya, bertemu dengan Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menjelaskan, Alladzina yadhunnun. Yang dimaksud dengan mereka yang yadhunnun, maknanya adalah yastaiqinun, ya. Wal minal abdad. Jadi dhon di sini bermakna yakin. Sedangkan kata dhon sendiri itu merupakan satu kata yang memiliki makna-makna yang saling bertolak belakang. Ya, dia seperti halnya kata kuru, ya, atau al-qar'u, ya. Jadi untuk orang yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya atau masa penantiannya adalah disebutkan dalam Quran salah satu kuru, ya. Tiga kuru. Tiga kuru ini apa maksudnya? Karena kata kuru ini bisa digunakan untuk kata haid, tapi bisa digunakan untuk kata suci. Ya, jadi salah satu contoh kata yang memiliki mana-mana yang saling berlawanan tergantung konteksnya itu adalah al-qur'u, ya, atau jamaknya adalah kuru. Bisa digunakan untuk haid, tapi juga bisa digunakan untuk suci. Nah, kata lon di sini juga sama. Dia bisa digunakan untuk makna syak, ya, atau keraguan-raguan, tapi bisa digunakan juga untuk makna yakin, ya. Dan di sini para ahli tafsir seperti disebutkan oleh Al-Baghawi dan juga disebutkan dalam jalan lain maknanya adalah yakin, ya. Kemudian kata beliau annahum mulaku. Mereka itu akan bertemu Rabbihim fil akhirah, ya. Mereka akan bertemu dengan Rabb mereka di akhirah. Wa huwa ru'yatullah ta'ala. Dan di sini yang dimaksudkan itu adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu nanti akan melihat Allah Ta'ala. Ini merupakan salah satu dari keyakinan ahli sunnah bahwasanya kaum mukminin nantinya akan melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak, ya, di surga kelak. Dan bahwasanya itulah puncak kenikmatan ahli surga. Orang-orang yang masuk surga itu puncak kenikmatannya adalah ketika dia memandang kepada Allah Ta'ala. Eh, jadi di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya makhluk. Bidadari itu makhluk, kemudian makanan-makanan surga itu juga makhluk. Yang mana yang namanya makhluk kalau dibandingkan dengan kholik, dibandingkan dengan pencipta, maka itu tentu tidak ada bandingannya. Ya. Seindah-indahnya makhluk tidak akan mampu menandingi keindahan sang kholik. Makanya keindahan atau kelezatan dengan bidadari, dengan makanan-makanan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding puncak kelezatan di surga, yaitu ketika seseorang itu bisa memandang kepada Allah Ta'ala, ya, bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan ini adalah keyakinan dari ahli sunnah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa annahum ilaihi roji'un, kata beliau, inilah yang menyebabkan orang-orang beriman itu khaffafa alaihim al-ibadat, ya. Ibadah itu menjadi ringan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan ini, ya. Dan ini pula yang menyebabkan mereka itu terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini kondisinya itu menjadi ringan semua ibadat, juga menjadi ringan semua musibah, juga menjadi ringan dia meninggalkan kemaksiatan, ya. Adapun ketika seorang itu tidak memiliki hal ini atau kurang keyakinannya terhadap pertemuan kepada Allah, maka ibadah itu akan menjadi hal yang berat, ya. Jadi
eh, kami ulangi, kami tegaskan lagi bahwasanya di antara faedah dari ayat ini adalah bahwasanya sebagaimana keyakinan ahli sunnah, orang-orang mukmin itu akan melihat Allah Ta'ala dan bahwa itu adalah kenikmatan tertinggi di surga. Kemudian berat ringannya pelaksanaan ibadah dari seorang mukmin termasuk juga sholat dan juga yang lain sebagainya, puasa dan yang lainnya, itu tergantung dari lemah kuatnya keyakinan seseorang terhadap akhirat dan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Jadi ya, eh, kalau kita masih terjatuh dalam kemaksiatan ya, kewajiban kita juga masih kurang, kemudian kita masih merasa berat dalam melaksanakan kewajiban. Nah, ini faktor yang patut kita introspeksi, patut kita koreksi, ya, patut kita tingkatkan itu adalah keyakinan kita bahwasanya kita eh, bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan pertemuan dengan Allah Ta'ala itu kalau benar-benar menghujam di hati, maka ibadah itu akan menjadi terasa nikmat. Dan tentunya hal ini juga memerlukan latihan yang mungkin juga tidak sebentar ya. Ya, saya pribadi mungkin masih jauh dari level tersebut dan mungkin di antara kita juga masih demikian, tapi semoga Allah Ta'ala memudahkan kita ke sana. Baik, saya kira demikian kajian kita pada kali ini. Kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, yang benar itu dari Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas buat rekan-rekan atas apa namanya yang telah bersedia untuk menyimak kajian ini. Syukron wa jazakumullah khairan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.